Sahabat jiwa yang dirahmati oleh Allah, demikian kajian tausiah yang sangat bermakna dari Ustadz Irfan Rizky Has dalam program Renungan Jiwa Me Time. Bagaimana kita bisa menggapai keberkahan di tengah kegelisahan hidup, di tengah cobaan hidup, di tengah ujian yang kita alami. Insya Allah kami akan kembali sesaat lagi. Tergantung. Ustadz, hidup saya kenapa ya, rumah tangga A, B, C, X, Y, Z? Jawabannya cuma dua. Kejadian-kejadian yang seperti ketidaksetiaan zaman Nabi ada. Solusinya cuma dua. Ya Rasulullah, ini imra'ati la taruddu yadul lamis. Wahai Rasulullah, istri saya enggak pernah bisa menolak jamahan tangan laki-laki yadul lamis yang melamas tubuh beliau. Terus gimana solusinya? Maksudnya bahasa gampangnya, ya Rasulullah, istri saya selingkuh. Yang nanya laki-laki. Nabi jawab, talikha. Yaudah kamu berpisah dengan dia. Terus laki-laki ini bilang, lakini uhibbuha ya Rasulullah. Tapi saya cinta banget sama istri saya Rasulullah. Laki-laki ini bercerita bahwa beliau gak bisa move on dari pasangannya. Terus Nabi bilang, ya udah kalau gitu imsikha. Kamu bertahan ya. Bertahan aja. Tapi jalannya buntu Ustadz, buntu jalannya. Walau di jalan paling buntu sekalipun, kalau Allah mau kamu melewatinya, Allah pasti beri jalan. Walau jalan buntu sekalipun, tapi Allah mau kamu lewat sini dulu ya, Allah kasih jalan. Di Quran surah Al-Ankabut ayat paling terakhir. Al-Ankabut ayat paling terakhir. Apa ayatnya berbunyi? Ayatnya berbunyi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina. Kalau kamu berjihad, walladzina jahadu fina, kalau kamu sungguh-sungguh, lanahdiyannahum subulana, kami bukain jalan. Kalau kamu sungguh-sungguh ngejar aku, kata Allah, aku bukain jalan. Dan teman-teman tahu ini kabar baiknya buat saya dan buat kita semua yang banyak dosanya. Kabar baiknya, siapa yang datang ke Allah satu jengkal, Allah datang padanya satu hasta. Siapa yang datangnya satu hasta, Allah datang padanya satu depa. Siapa yang jalan ke Allah, Allah menyambutnya dengan berlari. Saking apa? Sayangnya Allah sama seorang hamba. Walaupun hamba itu banyak dosanya. Termasuk yang berbicara. Nabi pernah bilang di hadis, kullu ummati mu'afan. Ini buat semua teman-teman yang ada di Balai Kartini kami sampaikan, kalau dulu atau bahkan sampai hari ini kita masih berbuat dosa, please jangan di-share. Jangan nge-share. Kalau kita sampai hari ini belum bisa ninggalin dosa, jangan diceritain, jangan di-share, jangan dibuka. Nabi pernah bilang, kullu ummati mu'afan. Semua umatku Allah maafkan. Illal mujahirun. Kecuali kalau dia terang-terangan berbuat dosa. Allah tutup aibnya semalam, pagi-pagi dia cerita, semalam enak banget, habis ABC XYZ, ABC XYZ. Atau maksiat paginya, malamnya dia cerita sama bestinya, besti tahu nggak aku habis ABC XYZ. Enggak, mending kalau, mohon maaf ya lagi, bukan berarti kita ngajak berbuat keliru tuh enggak. Maksudnya kalau kita habis berbuat keliru dan Allah tutup aibnya, tutup, jangan dibuka. Kullu ummati mu'afan, karena semua umatnya Rasulullah dimaafkan, ilal mujahirun, kecuali orang-orang yang terang-terangan. Pede sama kekeliruannya, pede sama apa yang gak Allah sukanya, enggak, tutup rapat-rapat. Semua umat Nabi termaafkan, kecuali yang dia bangga dengan dosanya. Maka teman-teman, gimana caranya supaya kita hidupnya tambah berkah? Ada satu doa dari baginda Nabi riwayat Tirmidzi. Mau tahu doanya? Siap dihafal? Kayaknya ringan buat oleh-oleh. Ini doanya. Apa doanya?
Allahumma, 1, 2, 3. Barik li fi rizki wa muddatihi wa fi amali. Ini bukan rezeki tapi rizki. Allahumma, 1, 2, 3. Barik li fi rizki wa muddatihi wa fi amali. Minta sama Allah, ya Allah berkahi rezeki yang aku terima, berkahi waktu yang aku punya, dan berkahi pekerjaan yang hari ini sedang aku jalani. Minta sama Allah. Share, sebarluaskan, itu jadi jariah buat kita bareng-bareng. Teman-teman yang disayang Allah, kalau ada keberkahan yang mesti ditembak sebagai sasaran utama di hidup kita, saya hidup tuh mau berkah. Maka caranya yang pertama tadi, stop overthinking. Jangan terlalu banyak overthinking. Hidup berkah itu kan mulai dari stop mengkhawatirkan apa yang sebenarnya nggak perlu dikhawatirkan. Karena khawatir itu termasuk bagian dari, mohon maaf, buruk sangka sama Allah. Seorang hamba nggak akan pernah mendapat kebaikan kalau dia buruk sangka sama Allah. Oh iya Ustadz, kalau saya buruk sangka berarti saya patah buruk terus. Iya. Enggak Ustadz, saya kan bukannya gitu. Cuman saya kalau buruk sangka dapatnya buruk terus tuh kayaknya nggak mungkin juga. Tapi itu sih yang kejadian. Kenapa kejadian? Karena Nabi yang bilang. Apa Nabi bilang? Kata baginda SAW, ana inda zanni abdi bi. Nabi bersabda, Allah itu sesuai prasangka hambanya sama Allah. Fa in khair fa khair, fa in syar fa syar. Maka kalau ada seorang hamba terus bersangka baik, yang datang yang baik-baik. Kalau ada seorang hamba bersangka sama Allah yang buruk-buruk, nanti yang datang yang buruk-buruk. Kita tuh selalu suka dengan kebaikan, maka jangan berhenti berbaik sangka sama Allah. Orang ini cuma punya istighfar, tukang roti tadi cuma melazimkan istighfar dan gak berhenti istighfarnya. Tapi selain istighfar didawamkan, beliau punya baik sangka sama Allah. Dan baik sangka itu yang mengunci apapun Allah datangkan. Teman-teman yang dirahmati Allah. Yang kedua, apalagi konsisten. Ini kuncinya supaya kita dapat berkah di hidup. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Kalau langkah kaki semut yang kecil itu saja Allah dengar, gimana dengan doa yang selalu kita ulang-ulang? Gimana dengan konsisten? Maka salah satu stok story WA hari Senin adalah, ini hari Senin udah belum? Selasa. Buat stok story WA hari Selasa. Berdoa yang terus kita ulang itu seperti mengayuh sepeda. Belum, oh belum. Mengulang doa seperti mengayuh sepeda. Cepat atau lambat kita pasti sampai ke tujuan. Berdoa itu seperti, mengulang doa itu seperti mengayuh sepeda. Cepat atau lambat kita pasti sampai di apa yang kita doakan. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, belajar mengakui kalau diri ini banyak kelirunya. Ya Allah, ampuni dosaku, maafkan kehilafanku, jadikan bebanku menjadi berkah, lelahku menjadi lillah, dan semua bismillah berbuah alhamdulillah.